semangat ini. Kayaknya harus dikasih vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu jadi yang hadir ini 2000. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'al ilma والدعوة من أفضل القربات وأرفع الدرجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاضي الحاجات وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Ta'ala, para habaib yang hadir bersama kita, Habib Zain Ba'bud dan Habib Nagib Al-Kab dan para Ustaz, ada Ustaz Waluyo dan juga Ji Andu dan juga Kandor Dede Ustaz Rahmat dan juga segenap hadirin mustami'in, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan. Diberikan masih pendengaran. Diberikan masih bisa berjalan. Karena itu ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita terasa. Ya, kita berada dalam nikmat tersebut, dan nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa sebutkan, tidak bisa hitung. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya, ya. Oleh karena itu, dengan kita selalu ibadah, selalu zikir, selalu bersolawat, selalu kita ingat akan nikmat-nikmat Allah. Nah, ini berarti kita tidak tanpa terasa kita bersyukur. Tapi kalau kita sebaliknya tidak melakukan itu semua, sholatnya bolong-bolong, ya, kemudian tidak zikir, ayang ngurusi urusan dunianya, ayang ngurusi gawe, ayang ngurusi keluarga, ya, ayang ngurusi sana sini, tidak zikir. Bayangkan, andaikan seseorang satu hari saja tidak makan, macam mana? Oh, ngamuk, cacing buat kita, ya tak? Iya. Rizki tahu apal itu. Kalau tidak makan sehari, ngamuk, demo cacingnya. Tapi kita tidak merasa salah kalau kita tidak zikir. Kita tidak merasa salah kalau kita tidak sujud kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Nah, ini berarti kita ini, ya, lolo berarti, ya. Orang yang dikelabui oleh setan dan iblis, ya. Dengan kita berzikir, dengan kita ibadah, ya, insyaallah, ya, kita akan dimuliakan oleh Allah, kita akan diridhai oleh Allah, ya, digolongkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Siap untuk selalu ibadah? Siap untuk selalu istiqamah ibadah? Siap, harus. Siap untuk selalu zikir? Siap, harus, ya. Jangan siap makan, siap, ya. Siap jalan-jalan, siap. Ya, ibadah malas. Nah, terbalik itu. Ya. Walaupun kita tidak makan, ya. Kalaupun kita tidak ada rezeki hari ini, tapi Allah tetap kasih rezeki, kasih makan. Tidak perlu rezeki ini, rezeki ini yang ini. Tidak ada makan, tidak ada rezeki kita, tidak ada duit, tapi tetap Allah kasih rezeki. Ya, walaupun rezeki tidak hadir. Oleh karena itu, selalulah ibadah, selalulah kita zikir. Ya, continuekan. Apalagi kita dengan zikir, dengan ibadah, ya, kita juga, ya, rajin mencari rezeki. Tambah Allah berkahi rezeki kita. Tambah Allah makmurkan kehidupan kita, ya, menunjukkan kita, ya, pengakuan kita kepada Allah, pengabdian kepada yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang selalu ingat, beruntunglah kita orang-orang yang selalu zikir, beruntunglah kita dengan rezeki yang Allah berikan, kita tambah kuat ibadah. Jangan lupa niatkan rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan untuk kita menambah dan istiqomah dalam ibadah kita, sehingga kita dengan tambah rezeki Allah tambah keberkahan dalam kehidupan kita, insya Allah, ya.
Karena itu majlis kita sebagai wasilatuna, ya, sebagai wasilah kita untuk biar dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah dekat dengan Allah. Karena Nabi Muhammad adalah pintu menuju kepada Allah. Ya. Ya, orang yang aku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengamalkan syariat dan sunnah, berarti cintanya bohong. Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, mengamalkan syariat yang dibawa Nabi dan juga kita mengamalkan sunnah, berarti betul-betul kita mau menjadi, ya, kekasihnya Nabi, insya Allah menjadi kekasihnya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, di malam Jumat yang penuh berkah ini kita kembali hadir di majlis kita yang tersayang dan tercinta. Ya, kita selalu dapat menghatamkan Quran, kita dapat berzikir, ya, kita dapat bertafakur dan lain sebagainya guna untuk dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kitab Nasihat Diniyah dikarang oleh Habib Abdullah Haddad. Dalam kesempatan kali ini mengambil tema tentang at-taubah, taubat yang baik, taubat yang dianjurkan, taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita untuk bertaubat, karena sesungguhnya taubat ini adalah min a'dhamil munjiyat. Taubat adalah salah satu sifat atau pekerjaan yang dapat menyelamatkan kita. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah, cinta dari Allah, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Ya, taubat tentu dengan sebab adanya kesalahan. Ya, taubat tentu dengan sebab adanya dosa. Ya, siapa di antara manusia yang kalau begitu tidak ada dosa sehingga dia tidak mau taubat? Tentu. Ya, semua manusia pasti ada salah. Semua manusia pasti ada dosa dan kekeliruan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu berbentuk dari kesalahan, ya, pengakuan kesalahan yang terasa sengaja kita lakukan, ya, yang mungkin kita jarang dekat kepada Allah. Banyaklah kita tidak ibadah, tidak haria, kita tidak zikir kepada Allah. Apalagi kita melakukan kesalahan pada kemarin, tadi malam, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Banyak kesalahan-kesalahan kita, ya, apalagi tahun-tahun yang lalu, apalagi zaman jahiliyah dulu, apalagi. Ya. Maka bertaubat itu adalah salah satu pundi-pundi kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga taubat juga yang disertai dengan istighfar itu merupakan salah satu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Taubat juga merupakan salah satu yang menjadi amalan yang terbaik, ibadah yang terbaik, yaitu taubat. Jadi banyak fungsi taubat itu, sehingga kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka tadi wasilah kebaikan, jalan kebaikan sudah terbuka kepada kita. Tadi juga kita berarti kita sedang mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan juga menyebabkan kita bisa menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat seseorang, yang mana ini adalah hal yang sudah hal yang biasa yang dilakukan oleh Bani Adam sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti. Senantiasa taubat itu adalah hal yang menjadi lumrah, ya. Karena makanya diperintahkan untuk selalu kita bertaubat. Karena apa? Taubat itu, ya, setiap manusia pasti akan salah, dan seseorang itu kalau dia tidak bertaubat maka dia tidak akan mendapatkan ridha Allah. Makanya dia harus kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ada lagi kesalahannya yang tidak dia sengaja, kesalahan yang zahir atau disengaja, ataupun kesalahan yang zahir dia tidak sengaja.
ya. Ataupun kesalahan yang tidak tampak, ataupun kesalahan-kesalahan efek dari dia tidak ada ilmu sehingga menyebabkan orang lain dari tanggung jawabnya melakukan kesalahan, ya. Ataupun dari ya amal jariah keburukan, dia pernah ngajak orang berbuat buruk, akhirnya kawannya lanjut terus, dia sudah tidak lagi, ya dia sudah kembali ke hulu lagi, kawannya terus ngele terus. Nah, ini amal jariah dia keburukan yang harus kita taubat. Sehingga dengan kita bertaubat, insya Allah kesalahan yang kita tidak terasa, amal jariah keburukan, ya kesalahan yang kita tidak terasa, kesalahan juga yang kita tidak ketahui, ya ini bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nyata dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Punya taubat yang tidak nasuha, yang tidak benar, tidak sungguh-sungguh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang nasuha baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal taubat nasuha itu ada air mata yang keluar dari kedua matanya. Minimal taubat nasuha itu ada penyesalan di dalam hatinya. Ya, sehingga dia tidak mau melakukannya lagi. Taubat nasuha itu ya minimal dia menyesal dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, sehingga taubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ya para ulama, orang-orang sufi, ya mereka menangis bukan karena kesalahan yang mereka lakukan. Dia nangis. Kalau ditanya kenapa nangis? Lakukan salah, bukan. Saya menangis dari takut taubat saya yang sebelum ini tidak diterima oleh Allah. Taubatnya dia takut tidak diterima sehingga nangis. Jadi nangisnya bukan karena dosanya yang dilakukan, bukan. Sudah lewat. Dia kemarin sudah nangis, sebelumnya sudah nangis, sudah taubat, takut ya, tangisan yang kemarin tidak diterima. Nah, inilah taubat yang nasuha. Ya, kita tidak mau ya taubat kita tidak diterima oleh Allah. Kita tidak mau kesalahan kita tidak diampunkan oleh Allah. Kita kepingin walaupun kita mempunyai kesalahan diampunkan oleh Allah. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ya taubatnya diterima, dia merasa enak, hatinya tenang, tentram. Tatkala disebutkan kesalahan-kesalahannya, dia langsung ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, berarti taubatnya insya Allah diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau dia masa tenang-tenang baik, disinggung dengan kesalahan dan dosanya, dia biasa-biasa baik, tidak ada penyesalan, tidak ada sedihnya, nah ini tanda taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga mengatakan faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Semuanya siapa orang yang mana dia bertobat kembali kepada Allah setelah kezalimannya. Ya, kezalimannya itu bukan dia zalim orang. Dia bermaksiat itu berarti dia menzalimi dirinya. Kita bermaksiat berarti kita menzalimi diri kita. Ya. Tangan kita melakukan kemaksiatan berarti kita menzalimi tangan kita. Kenapa? Nanti tangan akan dihisab oleh Allah. Tangan akan diazab oleh Allah. Berarti kita menzalimi tangan. Kita bermaksiat dengan mata kita berarti kita menzalimi mata kita dan seterusnya. Kata Allah, barang siapa yang bertaubat dari kezalimannya, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aslaha, dia kemudian memperbaiki dirinya. Ya. Kalau orang yang benar, kalau hutang 1.000 dia bayar 1.000. Kalau hutang 1.000.000 dia bayar 1.000.000. Jadi kalau kita ada salah kepada Allah 1.000, maka kita harus bermaksiat kepada Allah 1.000, salah kepada Allah 1.000, maka kita harus bertaubat sebanyak 1.000 berarti kita. Ya. Tapi Allah tidak minta 1.000 daripada taubat kita. Allah minta hanya 1 kali kata taubat kita.
satu kali kata ada rasa salah kita dari lisan kita. Ya. Allah minta penyesalan dari lubuk hati kita, maka dengan penyesalan dari lubuk hati kita, dari kata mohon ampun dari lisan kita, ya, dan kemudian kita melaksanakan syarat-syarat taubat itu, Allah hapuskan 1000 kesalahan, 1.000.000 kesalahan tadi dengan satu kali taubat nasuha. Makanya ya waman taba min ba'di zulumihi wa aslaha innallaha yatubu alaih. Ya, semuanya Allah Maha memberikan taubat kepadanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengampun senantiasa ada bersama kita. Allah yang Maha Pengampun itu yang kita sujudi setiap saatnya. Yang kita rukuk kepadanya setiap saatnya. Itulah Allah yang Maha Pengampun. Maka baguskan rukuk kita, sujud kita, i'tidal kita, Fatihah kita dalam setiap salat, karena beliaulah yang akan memberikan ampunan dari kesalahan-kesalahan kita dan dosa kita. Efeknya kalau kita tidak bertaubat, maka kita senantiasa dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul begitu sayangnya sama kita, beliau ajarkan ya, nah ini astaghfiru ilallah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Yang riwayat 175 kali. Nabi ajarkan ya, Nabi yang sudah dihapuskan dosanya sebelum dan sesudahnya masih istighfar dan taubat. Nah, kita dah kata jaminan ya, ada tak jaminan dari Allah? Ya diding aghfirulaka ma taqaddama min dzambik. Nah, enggak ada. Ya. Dari astaghfirulaka wa ta'malu ma syi'ta. Aku hapuskan dosa-dosamu dan lakukanlah semaumu. Enggak ada. Tapi kita tidak taubat, tapi kita masih melakukan kesalahan. Nah, inilah ya amal kita sebagai manusia yang dikatakan sebagai manusia yang suka berubah-ubah hati kita, yang mudah berbolak-balik hati kita, mudah untuk bertaubat, mudah juga melakukan kemaksiatan dan melakukan kesalahan lagi. Tapi jangan kita menyerah. Ya, kalau kita mulai istiqomah dalam ibadah kita, dalam zikir, dan kita dekat kepada Allah, setan senantiasa mendekat kepada kita. Dia goda kita, wahai kawan, ngapain kau nak taubat, ngapain kau nak mantap-mantap, kau juga tak tahu kau bisa tak istiqomah dengan kau ini, usahlah nak taubat-taubatan. Ya, kau belum tentu bisa mantap kau tu. Jadi biasa-biasa beda salah taubat. Itu godaan setan. Setan juga nanti senantiasa menggoda manusia, dan banyak yang menggelincirkan orang-orang yang tidak kuat imannya. Ya, setan goda, tak usahlah taubat, tak usahlah kembali istiqomah baik atau istiqomah. Ya, kau kagak balik lagi juga. Jadi tak usahlah, sekalianlah kagak. Umur dah udah 80, 90, baru kau taubat. Ini godaan setan, tangkap setan kepada pemuda-pemuda, kepada kaum muslimin, sehingga mereka jarang atau tidak cepat kembali kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Rasulullah SAW mengatakan ma asarra bi abdin. Senantiasa seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya hatta 70 maratan, walaupun sampai 70 kali setiap hari. Dia melakukan kesalahan, taubat lagi kepada Allah. Dia melakukan dosa, taubat lagi kepada Allah. Sampai setiap hari 70 kali. Nah, kita kan tidak demikian. Kita kadang-kadang ya palingan 3-4 kali ya lakukan kesalahan. Ya, apalagi 3-4 kali, berarti harus banyak-banyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala senang kepada seseorang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Juga Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa siapa yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taballahu alaih, Allah akan memberikan maafnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kepada hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita malas-malas untuk bertaubat ya. Sampai
kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita akan selalu kembali kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Tapi alangkah bagusnya kita tidak melakukan kesalahan. Makanya Imam Ali mengatakan, bukan hari raya itu hari tanggal 1 daripada bulan Syawal. Bukan hari raya itu tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Kata Imam Ali, hari raya itu apabila saya hari itu tidak melakukan kemaksiatan. Kita sanggup tidak melakukan kesalahan, dosa satu hari pun. Berarti itu hari yang berharga bagi kita. Jadi hari yang berharga bagi seseorang itu diantaranya adalah apabila satu hari itu kita tidak melakukan kesalahan. Minimal kesalahan hati kita, minimal kesalahan mata kita, minimal kesalahan telinga kita, minimal kesalahan yang ada pada kita, anggota badan kita, sehingga kita terus melakukan kesalahan demi kesalahan, dan teruslah kita kalau melakukan kesalahan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian qabla an tamutu, sebelum kalian mati, wabadiru bil amali salihah qabla an tushghilu, dan segeralah kalian untuk mengamalkan beramal yang saleh sebelum kalian disibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Hari ini sudahkah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Hari ini kita berzikir apa baik? Hari ini salat sunnah berapa rakaat? Hari ini berapa sedekah yang kita sedekahkan? Hari ini apa yang kita lakukan dari amal baik? Belum sedikit. Badiru bil amal salih qabla at-tashghilu. Segeralah lakukan amal saleh sebelum kalian disibukkan. Makanya kita harus bersegera amal saleh, sehingga kita ini lupa untuk sampai ibaratnya itu lupa tangan kanan dengan lupa tangan kiri ada. Saking sibuk dengan melakukan kebaikan itu, saking lupa dengan adanya kemaksiatan dan dosa itu. Jadi misalkan di pagi hari kita disibukkan dengan urut pekerjaan kita, kemudian kita kemudian kita berzikir sebelum itu, kemudian kita melakukan sholat sebelum kita bekerja, kemudian kita berniat, kemudian kita minta doa kepada orang tua kita, kemudian kita mengurusi kewajiban kita sebelum bekerja. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita lupa dari segala kemaksiatan. Jangan sebaliknya, sibuk mengurusi kemaksiatan baik. Orang ini adalah tanda orang yang lalai, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Dan sambungkan kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir. Makanya hakikat daripada zikir-zikir yang kita baca, kita disunnahkan membacanya itu untuk menyambungkan diri kita, hati kita kepada Allah. Makanya dalam setiap hari upayakan zikir kita itu sambungkan dengan hati. Mulai dari subuh, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, wahai zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa. Sambungkan hati kita kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub, batahya, wahai zat yang maha hidup, hidupkan hatiku ini. Hidupkan hatiku ini. Aslih lana al-a'mal fid dunya, dan baguskan hatiku ini di dunia sampai akhir. Sambungkan hati kita. Kalau hati kita bisa sambung, maka ketenangan kita akan dapatkan dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada hati kita. Jadi ibaratnya orang ngecas itu kan, nyambung.
kencang dengan kita ngecas. Orang yang zikir sama seperti ngecas itu, lebih lagi dari itu, jauh. Jadi upayakan kita bisa selalu menyambungkan hati kita kepada Allah. Jadi dengan demikian kita bisa merasakan kenikmatan dalam kehidupan. Itu mulai dari subuh. Nah, kemudian dari setiap waktu kita upayakan kita ada zikir, dan di setiap zikir itu kita menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita kebiasaan menyambungkan hati kita kepada Allah, disebut nama Allah langsung kontak. Itulah kata Rasulullah SAW, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau disebut nama Allah langsung kontak dia, ingat langsung kepada Allah. Ya, kalau sudah demikian, ya sudah makomnya sudah tinggi, begitu. Jadi kalau sudah orang yang selalu cepat kontak, dengan dia membiasakan tadi, maka kalau dia ada hajat langsung disampaikan oleh Allah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah salah satu juga manfaat daripada taubat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW juga menyatakan, innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba itu selagi belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan, tidak diterima lagi taubat seseorang. Makanya ya, hari ini mungkin kita berdusta, hari ini kita mungkin melirik, hari ini kita mungkin mendengarkan hari ini mungkin kita mendengarkan yang haram. Hari ini mungkin hati kita bergerak yang tidak baik. Hari ini, maka hendak kita perlu taubat dari kesalahan-kesalahan itu semua, sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat seseorang yang ada salah, maka bagaimana maka hajatnya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang mengajukan proposal, ya, nomor berapa ribu proposal kita, ya, karena proposal kita antri tadi. Tapi kalau seseorang proposalnya itu bagus, perantaranya bagus, bersih, ya, perantaranya adalah Nabi Muhammad, dan juga proposalnya mengkilat, bagus, cemerlang, didahulukan proposalnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlukan dalam setiap hari kita, sehingga ya, kita ini ngerasa ada salah. Ya, gimana kita mau taubat kalau kadang kita pun tidak merasa salah? Ya, gimana kita mau istighfar kalau kita tidak merasa salah dan dosa kita lakukan? Ya, ulama mengatakan ya, dari Nabi Muhammad SAW, taubat itu ada 3. Yang pertama, taubat yang harus penyesalan dalam hati kita dari kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, harus kita meninggalkan dari kesalahan itu langsung. Kalau kita masih melakukannya, maka tinggalkan ya dari kesalahan-kesalahan itu. Ya, kalau kita masih berada di dalamnya, maka lari daripada kesalahan itu dan dosa itu. Dan yang berikutnya, kita harus menyesal dan meninggalkannya. Kemudian kita berjanji tidak akan kembali, berjanji kepada Allah tidak akan melakukan itu lagi, sehingga taubat nasuha kita itu akan terwujud. Jadi kadang-kadang kita ya dari yang 3 ini kadang-kadang kita masih mengulanginya, masih kita tidak meninggalkannya, masih kita tidak ada berjanji untuk melakukannya lagi. Gimana mau taubat kita diterima oleh Allah SWT? Nah, juga jadi tambah 1, taubat itu kalau itu berkenaan dengan hak manusia, maka itu harus dikembalikan, baru bisa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat yang dilakukan oleh para nabi. Kita tahu taubatnya Nabi Adam alaihissalam, diterima taubatnya.
setelah dia betul-betul menyesali dan melakukan syarat-syaratnya. Taubatnya Nabi Yunus yang di dalam perut ikan itu, dia betul-betul ya menyesali akan semua kesalahan-kesalahannya. Walaupun Nabi tidak ada salah, tapi dia tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya. Taubat ya nabi-nabi yang lainnya, dan juga taubat-taubat mereka para solehin yang mana mereka betul-betul ya melakukan mendekatkan hubungan mereka kepada Allah dengan cara taubat, ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau kita tidak taubat, tidak beristighfar kepada Allah, bagaimana kita mau memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya Allah yabsutu yadahu bin nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari, ya liyatubal musi'al lail, untuk menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat di malam hari. Jadi mungkin kesalahan kita di malam hari, Allah bentangkan menerima taubat itu di siang hari. Ya. Dan tadi malam kita melakukan kesalahan, Allah tunggu sampai siang. Dan begitu pun juga Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan tangannya di malam hari menerima taubat hambanya yang dia lakukan di siang hari. Jadi Allah masih tunggu. Jadi antara ya siang sampai malam itu berapa jam? Minimal 6 jam. Ya. Dari 6 jam itu Allah masih tunggu. Ya. Begitupun juga dari siang ke malam, yang dia lakukan kesalahan di siang hari, Allah tunggu sampai malam. Dari siang sampai malam masih sekitar 6 jam. Allah tunggu 6 jam itu. Sampai ya dikatakan lewatkan dalam hadis, malaikat pun mengatakan, malaikat Raqib dan Atid, mereka berkata, malaikat Raqib Atid mau catatlah kesalahan dia lakukan maksiat dan dosa. Kata malaikat, jangan dulu. Kita tunggu dulu, kata Allah, sampai siang dari kesalahan malam. Begitupun juga malaikat yang mau mencatat keburukan di siang hari, mereka tidak akan mencatat sampai malam hari, menunggu taubatnya. Nah, jadi taubat seseorang itu masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dari taubatnya kita. Ya, kalau mereka merasa ya bersalah dengan adanya taubat, ya maka madai kita ya yang banyak dengan kesalahan ini tidak mau taubat kepada Allah. Ya, madai kita mau kesalahan kita dicatat oleh malaikat. Madai kita tidak mau ya kita dibersihkan dari kesalahan kita. Ya mungkin dari hari ini, dari pagi, ya mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang belum kita taubat, mungkin tercatat oleh malaikat karena kita tidak bertaubat, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu untuk mendekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka itu pandai meminta ampun kepada Allah, pandai bertobat kepada Allah sehingga menjadi orang yang dekat kepada Allah, madai kita tidak bisa, tidak mau untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya. Minimal orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan, sampaikan hajatnya. Allah berikan dia keturunan. Minimal orang-orang yang bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah persiapkan dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, surah An-Nuh, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sama alaikum midrara. Aku katakan, istaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Ya, jadi kabarkan wahai Nabi Muhammad, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha menurunkan hujan, dari hujan bisa memberikan rezeki buat kalian. Yumditkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar kalian akan Allah berikan harta, rezeki, Allah berikan anak keturunan.
dan Allah jadikan lakum jannat, berikan surga buat kalian, yaj'al lakum anhara, dalam surga itu ada sungai yang mengalir yang begitu nikmatnya. Itu hasil daripada istighfar kita. Ya. Jadi seorang yang bertaubat itu ada rasa takutnya kepada Allah. Seorang yang bertaubat itu ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, ya makna hadisnya, man khafa fid dunya. Barang siapa yang ada rasa takut di dunia, takut dia akan disiksa, tangannya dipotong, takut lidahnya akan dipotong, takut matanya akan ditusuk, diazab oleh Allah SWT dalam neraka, ya aminahu bil akhirah. Ya, maka di akhirat dia akan diamankan oleh Allah SWT. Kenapa? Di dunia dia sudah takut, di dunia dia istighfar, di dunia dia sudah taubat. Sebaliknya, kalau siapa orang yang merasa aman di dunia, tidak apa-apa, kaget lah, saya nunggu ini, saya nunggu itu, saya tenang baik. Khafahullahu bil akhirah. Maka dia akan ketakutan nanti di akhirat. Jadi jangan, karena tidak akan berkumpul pada hati seseorang itu antara aman dan takut. Kalau dia merasa aman, tidak mungkin dia takut. Tenang baik, takut, tenang, tidak mungkin, pasti dia. Tadi aman, ya, selalu akan dihisab. Nah, makanya kita harus senantiasa takut dari kesalahan-kesalahan kita, takut dari dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya dosa itu akan menjadikan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa itu menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa itu menyebabkan kita dibenci oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan satu dosa itu, ya, ibaratkan bau yang busuk, ya. Andaikan satu dosa itu bau yang busuk, ya, yang ada di dalam tubuh kita, maka malaikat sangat jijik kepada kita karena begitu banyak dosa-dosa kita, begitu busuk, ya, kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, mata kita mengeluarkan bau yang busuk, ya, tangan kita busuk bangkai, lebih dari bangkai, kaki kita bangkai lagi. Kenapa? Dosa tadi, ya, mengeluarkan bau yang busuk yang membuat mereka para malaikat, ya, melotot matanya, pengen untuk mengazab seseorang yang melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahan kita pada hari ini, kesalahan-kesalahan kita kemarin, kesalahan-kesalahan kita di zaman dahulu, ya, karena kesalahan itu kita tidak lakukan tanpa ada sengaja. Kesalahan itu kita lakukan tanpa ada ada ilmu. Kesalahan itu kita lakukan tanpa ada tanpa ada pengetahuan yang maksimal buat kita. Ya, maka sesungguhnya kita orang yang banyak dosa. Ya, sesungguhnya kesalahan yang kita lakukan itu kesalahan yang nyata, betul-betul kita yang melakukannya. Kalau tangan kita ini berdosa, mungkin ribuan dosa, mata kita berdosa, mungkin ribuan dosa, ya, kaki kita berdosa, mungkin jutaan dosa, maka alangkah kotornya tubuh kita, alangkah baunya, busuknya anggota tubuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita dengan taubat kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala leburkan kesalahan-kesalahan kita, Allah ganti dengan kebaikan. Allah SWT hujani dengan rahmatnya, Allah SWT hujani dengan ampunannya, Allah SWT hiasi dengan ridhonya, Allah SWT indahkan, ya, tangan kita dengan kebaikan, mata kita dengan kebaikan, tangan kita dengan kebaikan, kaki kita dengan kebaikan. Sesungguhnya, ya, dosa itu hal yang tidak kita inginkan, dan itu kesalahan yang kita lakukan adalah kesalahan yang tidak kita sengaja untuk lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, Allah indahkan masa depan kita, Allah baguskan keluarga kita, Allah jadikan anak-anak kita dan keluarga kita yang tidak mendapatkan imbas dari dosa-dosa kita. Hapuskan dosa-dosa orang tua kita, hapuskan dosa-dosa mereka,
mungkin disebabkan oleh kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyenangkan ya orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan orang tua kita di alam barzah mereka. Ya, dengan amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia. Ya, mudah-mudahan kita pun dapat menikmati membaca Al-Quran. Bisa menikmati zikir. Kita bisa menikmati rukuk kita. Bisa menikmati sujud kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ridhonya kepada kita. Dengan taubat kita, Allah Subhanahu wa taala hujani rizki bagi kita insyaallah. Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan rezeki kita, dan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, soleha, yang bisa menenangkan hati kita, bisa menenangkan pandangan kita, membaguskan kebaikan dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kini saja yang akan sampaikan dapat bermakna dan memberikan manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabil mahbub sayyidin القلوب ووسيلتنا إلا الله وعلى آله وصحبه اللهم صل سيدنا محمد محبوب عداد القلوب ووسيلة إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محبوب سيدي حداد ووسيلتنا إلا الله المعبود وعلى وصحبه وسلم وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.